kelangkaan gas LPG dari harga 18.000 karena langka, pedagang pada naikin harga sampai 25.000. Bahkan saya dengar bukan ada 30.000. Ya, jualnya sampai segitu. Biar nggak kejadian berulang-ulang kan. Itu permainan pengepul aja kan. Transparan aja, biar tidak terjadi kekurangan guru. Kasihan juga muridnya. Harusnya dia belajar, karena nggak ada guru jadinya dia nganggur. Hari ini hari yang spesial, kita di Studio Hanura Bali Official kedatangan para Sri Kandi ya, ibu-ibu. Nah ini mungkin ada keresahan-keresahan ya, unek-unek yang ingin disampaikan juga, dan juga konteks beliau yang akan diperjuangkan nanti di DPRD Kota Denpasar, karena beliau-beliau ini para Sri Kandi Hanura yang juga caleg. Swastiastu ibu-ibu. Oke, tiang sapa dumun, ada Ibu Putu Eni nggih. Bu Putu, ya swastiastu, selamat datang Bu di studio kita. Senang bisa bertemu dengan Ibu, baru pertama kali kita ketemu Bu. Kedua Ibu Made Rini, ya swastiastu Ibu. Ya Bu, kita ngobrol-ngobrol santai aja Bu. Ini kayaknya ibu-ibu ini mungkin belakangan ini punya keresahan lah, apalagi kemarin juga habis seperti mahasiswa baru ya, PPDB. Kemudian sekarang ini Bu, lagi sulit Bu. Saya dari 3 hari lalu keliling nyari gas di seputaran kos, nggak dapat Bu. Nah ini soal gas melon ya, gas LPG 3 kg juga langka. Mungkin ada keresahan-keresahan apa mungkin juga yang Ibu serap, Ibu tampung, mungkin bisa disampaikan, termasuk nanti ya seperti apa juga dorongannya lah kepada pemerintah. Nah, mungkin silakan Ibu Eni Dumun atau Bu Rini, apa yang bisa ada ingin disampaikan lah untuk menyerap juga atau menyampaikan aspirasi warga. Oke Bu Eni Dumun. Kalau kayak kelangkaan gas LPG dari harga 18.000 karena langka, pedagang pada naikin harga sampai 25.000. Bahkan saya dengar bukan ada 30.000. Ya, jualnya sampai segitu. Ya. Padahal itu kan permainan ini aja, apa namanya, agent gitu ya. Permainan itu aja. Nah, susah jadinya pedagang-pedagang kecil, ibu rumah tangga gitu. Kalau di tempat Ibu gimana harus nyari gas? Apakah kalau saya kalau nggak salah pakai KTP juga Bu ya? Apa sama gitu? Iya, sampai keliling. Keliling kita nyarinya. Sampai jauh-jauh kayak gitu, gimana ada gas gitu. Ya susah. Dulu kayak minyak kayak gitu juga. Ya minyak goreng dulu ya, minyak goreng. Kelangkaan goreng. Itu permainan ya. Itu permainan gini aja. Nah kalau Bu Made Rini Bu, gimana kondisi juga di tempat Ibu soal kelangkaan gas ini, dan mungkin apa solusi mungkin yang harapannya lah kepada pemerintah gitu. Ini kan juga mungkin ada operasi pasar juga gitu. Sama juga, langka juga ya gasnya. Tapi karena kita butuh gas itu ya kita beli juga, walaupun sampai 30.000 harganya. Karena susah juga nyarinya, udah jauh-jauh nggak ada. Harapan saya gas LPG itu ketersediaannya tidak sampai kurang. Jadi ibu-ibu itu nggak susah nyari gasnya. Kalau di sana ada operasi pasar Bu, biasanya kan mungkin dari dinas atau mungkin dari pihak-pihak ya, pengusaha-pengusaha agen LPG gitu misalnya di tempatnya Ibu. Selama ini belum ada ya. Tapi mungkin ada, saya aja kurang tahu mungkin. Nanti ke depannya gas LPG itu bagaimana caranya biar nggak sampai langka gitu. Biar gampang nyarinya. Ini kan sebenarnya kita netizen kan juga agak geram Bu. Ini kan kebutuhan pokok sama seperti minyak goreng dulu, tapi urusan gas aja bisa langka gitu. Iya. Kenapa bisa terjadi sampai begitu ya? Kita juga ibu-ibu kurang tahu di mana di stok itu kita juga kurang tahu ya. Bisa sampai langka begitu. Nah, mungkin ada harapan Bu ini kepada pemerintah Bu, seperti apa? Ini kan persoalan sebenarnya klasik gitu. Harapannya sih biar nggak kejadian berulang-ulang kan. Waktu berapa bulan ya? 4-5 bulan yang sebelumnya kan 3-4 bulan lalu ya. Kejadian kayak gini lagi. Akhirnya pemerintah yang turun tangan langsung aja. Sedangkan itu permainan pengepul aja kan. Kayak di Gatsu itu, padahal Pertamina itu kan ada yang langsung produksi itu lancar.
sedangkan di luaran orang beli susah. Iya. Nah itu kayak gitu dah. Harapannya ya biar nggak kejadian terulang lagi gitu ya. Apalagi ini kan mau lagi berapa hari ini galungan Bu, galungan kuningan ini. Apalagi itu dah ibu-ibu rumah tangga galungan kuningan kan perlu sekali kan itu gasnya. Ya biar nggak kejadian kayak gitu. Makanya kan turun tangan langsung operasi pasar biar nggak kejadian terulang lagi. Itu kan permainan ini aja agen-agen kayak gitu ya. Gitu kan. Biasanya kejadian kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya urusan gas ini kan berkaitan dengan pelaku UMKM juga Bu, karena mereka juga yang membutuhkan sebenarnya kan disubsidi. Pedagang-pedagang kecil kan itu perlu kayak pedagang bakso gitu kan, yang kecil-kecil kan perlu gas yang kecil dia pakai. Nah bicara soal ekonomi dan pasar, mungkin Bu Rini kan kalau nggak salah ada background di koperasi Bu ya. Nah juga mungkin bersentuhan dengan UMKM gitu. Bagaimana Ibu melihat kondisi ekonomi dan pasar Bu setelah pasca pandemi, kita dilanda pandemi 2-3 tahun belakangan gitu? Jelas turun drastis dia, pendapatan masyarakat kecil tuh turun drastis. Apalagi sekarang ditambah dengan kelangkaan gas tuh, biasanya dia bisa jualan, sekarang nggak bisa jualan karena nggak bisa masak. Iya, itu kalau dulu kan juga sempet cabai mahal gitu ya, sekarang gas juga langka. Nah ini UMKM gimana ini bisa? Jelas turun itu, karena nggak bisa jualan kan turun pendapatan. Padahal kan mereka membutuhkan momentum bangkit ya setelah pandemi. Terjadi lagi kelangkaan gas. Gimana itu? Nah, bagaimana ini mungkin untuk teman-teman UMKM juga biar bisa juga bertahan gitu Bu? Iya kan, harus pemerintah turun langsung biar kejadian kayak gitu kan. Kasihan pedagang-pedagang kecil kayak gitu kan bisa jualan. Padahal kan pendapatan dia, penghasilan itu kan dari itu. Masa utamanya dari berjualan kan dari pedagang. Itu permainan, itu kayak minyak itu dah permainan kayak dulu minyak juga susah kan. Minyak subsidi yang merek kita ya, sama kita ya, itu harga 14.000 di pasar dijual 15.000, 16.000. Tidak sesuai dengan harga yang itu. Padahal itu udah ada harga patokan dari pemerintah. Sekarang minyak juga gitu, minyak kita itu susah juga dicari. Nah kalau melihat mungkin kondisi teman-teman pelaku UMKM Bu, apa mungkin dorongan Ibu kepada pemerintah? Karena kan kalau kita bicara ekonomi kan UMKM ini jadi tulang punggung, apalagi dari pasar dengan tagline-nya kota kreatif gitu misalnya. Kan ini UMKM ini jadi penggerak. Apa mungkin nanti yang bisa Ibu dorong di Dewan lah nanti ketika misalnya terpilih sebagai anggota DPRD Kota Denpasar untuk lebih membantu teman-teman di UMKM, mungkin juga dari akses permodalan misalnya, Bu Rini dengan pengalamannya di koperasi gitu. Dengan pengalaman yang di koperasi ya kita yang bisa membantu dana mungkin untuk masyarakat kecil itu, pedagang-pedagang kecil umumnya, dari dana 2 juta mungkin bisa dia menabung dengan 10.000 bisa untuk meningkatkan ekonomi. Ya, kalau selama ini pendanaan teman-teman UMKM itu lebih kemana biasanya Bu? Apakah mereka selama ini kan hanya di persoalan juga akses mereka terhadap perbankan gitu ya? Apakah juga nanti ada solusi-solusi lain selain di perbankan? Misalnya apa ya? Maksudnya perbankan akses pendanaan lah. Selama ini kan mereka kebanyakan yang dikategorikan unbankable gitu, tidak layak misalnya dapat pendanaan dari bank walaupun sudah ada program KUR misalnya dari BRI tidak layak. Seperti apa mungkin nanti bisa Ibu dorong, atau mungkin juga nanti di koperasi atau mungkin LPD bisa lebih memberikan keringanan misalnya di sisi bunga gitu. Bunga kita di koperasi cukup rendah ya. Kita menyasar pasar-pasar pedagang-pedagang kecil itu yang mungkin di BRI nggak ada kita bisa. Berapa itu limitnya Bu? Atau sampai misal bunganya itu berapa? Bunganya umumnya 1%. 1%. Jadi sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Sedangkan di bank 2,5%. Tapi kalau KUR kan 6% mungkin per tahun ya, 6-7% per tahun. Nah kalau mungkin Bu Eni Bu, bagaimana melihat peluang teman-teman di UMKM dan pasar ini Bu dengan beberapa potensi yang ada di pasar, apalagi juga misalnya ada kemudahan-kemudahan untuk akses
permodalan, walaupun mungkin belum semua bisa mengakses. Ya, harusnya kan dari Bank BRI gitu bantu yang pedagang kecil gitu kan, dengan masih kredit kur kan bisa membantu memajukan usahanya, yang pedagang kecil kayak gitu. Bisa kayak gitu sih. Ya, nah ini kan teman-teman UMKM ini kan juga apa Bu, mereka ini kan juga menjadi tulang keluarga. Nah, belum lagi misalnya kalau sekarang urusan gas langka, kemarin juga sulit nyari sekolah. Nah, PPDB kemarin, nah, mungkin bagaimana kira-kira ke depan PPDB ini Bu? Mungkin ada evaluasi atau seperti apa? Mungkin Bu ini bagaimana ya? Keresahan ibu-ibu ini kan klasik juga Bu. Selain urusan minyak goreng, gas, urusan anak sekolah gitu Bu. Gimana ya sekarang? Sekarang kayaknya sekolah itu kekurangan guru ya. Kekurangan guru. Sedangkan muridnya bertambah. Terutama sekolah negeri itu. Karena banyak yang mencari sekolah negeri itu. Mereka ingin semua berebut ingin dapat sekolah negeri ya. Ingin sekolah di sekolah negeri itu. Jadi ditampung aja gitu kayaknya sekarang. Terjadi kekurangan guru di sana karena banyaknya tampung murid, gurunya kekurangan. Nah itu ya, di situ ya letak ini ya, apa namanya, persoalannya. Persoalannya sekolah itu terjadi kekurangan guru jadinya karena banyak murid. Ya walaupun sebenarnya kalau dari sisi prinsipnya zonasi ini kan juga diklaim untuk pemerataan guru, tapi kan nyatanya juga belum bisa merata. Nah, bagaimana menurut Bu ini? Praktek di lapangan itu beda, ya, karena kan harus, padahal anaknya pintar tapi nggak dapat di negeri kan, gitu. Karena kan zonanya itu kan harus masuk KK Denpasar kan, ya, kayak gitu, kayak KK Denpasar. Kita orang pintar belum dapat negeri gitu. Nah, apa mungkin ada harapan Ibu untuk perbaikan lah sistem zonasi ini ke depannya Bu? Apalagi belum lagi ada isu-isu titipan oknum pejabat, oknum anggota dewan, itu gimana Bu ke depan harapannya Bu? Mungkin untuk transparansinya lah. Ya, paling nggak transparan lah. Kalau memang udah anaknya pinter, zonanya masuk kan harusnya. Belum tentu zona masuk pinter, belum tentu keterima juga kan di ranking itu. Kadang nggak keterima. Padahal anaknya pinter, zona juga deket kan, belum tentu keterima. Belum lagi nanti berubah di tengah jalan gitu nilainya yang jadi malah bisa dibawa. Iya, karena nilai gitu. Kalau nilai sama itu belum tentu juga keterima kan, ranking gitu. Ya. Nah kalau Bu ini sebenarnya mungkin ada masukan lah untuk perbaikan khususnya zonasi ini Bu, nyari sekolah ini setiap tahun pusing Bu orang tua. Iya benar. Apa mungkin ada masukan sedikit untuk pemerintah atau untuk di dinas pendidikan lah nantinya? Lebih baik transparan aja berapa penampungan sekolah itu ya sekian aja biar tidak terjadi kekurangan guru. Kasihan juga murid-murid karena ada penambahan seharusnya dia belajar karena nggak ada guru jadinya dia nganggur. Sedangkan kita di rumah orang tua, kamu udah sekolah, apa yang kamu dapat pelajari di sekolah? Kak, cuma diem aja gitu dia bilangnya. Kenapa gitu? Nggak ada guru gitu. Nah di situ harapan saya sekolah-sekolah itu biar tidak terjadi kekurangan guru. Gimana caranya pemerintah agar guru itu tidak sampai kurang gitu. Oke. Nah, bicara mungkin soal pendidikan juga Bu, yang sempat juga lagi ramai bahkan menjadi pertanyaan. Saya nggak tahu mungkin pandangan Ibu setuju apa enggak gitu. Ini kan wisuda Bu, ala-ala prosesi wisuda dari TK, SD, SMP, SMA. Nah kan wisuda itu awalnya kan untuk perguruan tinggi, tapi nah itu gimana Ibu mungkin nanti Ibu sudah punya anak atau akan mungkin ada punya saudara, punya anak mungkin bagaimana Bu? Itu kan harus bayar juga itu. Iya makanya itu kan harus keluar uang juga orang tua. Saya merasakan anak saya dulu sekolah di swasta nih. Ada wisuda juga? Zaman dulu belum. Anak saya udah sarjana semua. Oke. Tapi kan sekarang itu dari TK wisuda. Orang semua sekarang istilah dulu kan perguruan tinggi aja, sekarang udah TK wisuda kan keluar dana juga. Sedangkan kenaikan kelas itu selalu naik lagi pembayaran, kenaikan kelas lain kalau di swasta loh. Saya dulu di Anugerah gitu, anak saya swasta kenaikan kelas bayar lagi, SPP naik lagi, nah itu
Nah ibu berarti setuju nggak pada wisuda gitu bu? Saya kurang, karena kan yang itu tahunya kan wisuda perguruan tinggi itu kan perlu biaya, pakai toga gitu ya. Terus biaya lagi, pakai kostum apa gitu kan. Gitu. Nah kalau Bu ini gimana Bu? Atau mungkin punya pengalaman pribadi Bu? Kurang setuju sebenarnya ya. Karena itu penambahan biaya itu, belum lagi dia sewa pakaian, salon gitu. Terus nanti umpamanya dia tamat SMP, dia mau nyari SMA, belum lagi biaya untuk nyari SMA. Ya kalau saya boleh minta ya stop lah. Iya, stop. Nah, padahal juga kalau nggak salah sudah ada surat semacam surat edaran atau apalah kebijakan dari Mendikbud ya yang meminta sekolah-sekolah menghentikan praktek wisuda seperti itu. Nah, mungkin gimana Bu agar sekolah khususnya mungkin yang di swasta juga atau bukan di negeri juga agar ya mungkin kalau bisa ditiadakan lah di hal yang lebih positif atau yang bisa lebih mengurangi beban orang tua, gimana Bu? Iya, kalau memang itu pemerintah dipangkas ya, dipangkas aja, jangan diadakan itu biar tambahan lagi graduation apa namanya. Tanda kutip mungkin ini ada juga bisa jadi oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan untuk ruang-ruang bisnis kan begitu. Kan jangan sampai begitu gitu. Begitulah ya. Oke. Nah kalau kita bicara tadi Bu soal ini kan juga masih soal sekolah ya. Ibu setuju nggak selama ini kan masih ada dikotomi swasta dan negeri? Persoalannya misalnya karena kekurangan sekolah negeri harus nambah sekolah negeri lagi atau sebaiknya sekolah ini bukan punya pengalaman anaknya Bu ini di sekolah swasta, kenapa enggak yang swasta ini juga diperdayakan? Menurut Bu ini gimana dengan punya background pengalaman anaknya sekolah swasta? Harusnya gimana Bu untuk mengatasi setiap tahun soal PPDB ini Bu? Itu dah tahunnya kan dulu juga SD-nya swasta, saya SMP negeri, SMA-nya negeri. Nah itu saya tahunya kan dulu SMA 1 nah saya. Jadi sebenarnya kayak penampungan siswa baru itu untuk 5 kelas jadi 6 kelas gitu. Karena ada penambahan itu ada dari pejabat-pejabat kayak gitu ya, masih itu sampai sekarang masih. Jadi harusnya di stop Bu ya. Ya, transparan lah. Dan swasta juga harus diperdayakan. Ya, sebenarnya kan nggak dapat negeri harus di swasta kan. Dan swasta juga harus dibantu kan. Kalau Bu ini gimana Bu pandangannya? Kalau memang kita nggak dapat di negeri ya apa boleh buat ya ke swasta aja, walaupun biasanya di sekolah swasta tuh lebih mahal ya. Belum lagi biaya SPP, biasanya biaya harian gitu ya. Kenaikan setiap kenaikan kelas bayar daftar kenaikan kelas lagi. Biasanya ada bekas itu harus bayar. Dibeli alat tulis tuh di kelas tuh juga dibebankan kepada siswa biasanya kalau sekolah swasta. Kalau di negeri kan enggak. Cukup bayar SPP aja. Mungkin itu yang dikeluhkan sama ibu-ibu yang anaknya sekolah di swasta yang lebih mahal. Nah, ini kemarin kan juga sempat viral Bu persoalan yang ada sekelompok anak ABG lah yang bikin semacam komunitas namanya Bajing Kids lah yang viral minum-minum ini. Ini Bu gimana mungkin proteksi pada anak-anak kita? Mungkin juga bukan hanya urusan kita nggak bisa menyalahkan pihak sekolah atau misalnya orang tua kan juga punya peran. Gimana mungkin Bu ini ajarkanlah kepada ibu-ibu di luar sana agar bisa anaknya terhindar dari komunitas-komunitas yang negatif seperti itu. Apalagi nanti ya minum-minum, belum lagi ada potensi misalnya obat-obatan terlarang, narkoba itu kan bahaya sekali Bu. Gimana mungkin Bu? Karena kan peran orang tua penting sekali ya. Jadi kalau di sekolah kan cuma berapa jam guru yang mengajar. Jadi orang tua yang peran sekali. Apalagi anak-anak yang menginjak dewasa itu masih menjadi mencari jati diri gitu ya. Jati diri, emosinya masih labil. Di situ kita peran orang tua harus, anak itu seperti saudara. Jadi sahabat, bisa curhat apa. Itu ibu lakukan kepada ibu. Karena anak-anak itu nggak bisa didikte kayak gitu ya, dimarahin, apa gitu. Kita harus kayak saudara. Anak itu jadi curhatnya ke orang tua, tahu apa kegiatan anak-anak harus kita ngomong ke orang tua jadi nyaman. Harus anak nyaman sama orang tua. Karena kalau anak nggak nyaman, dia pelariannya
lain. Pelariannya ke yang hal negatif. Itu peran orang tua penting sekali. Yang berperan sih orang tua. Iya. Ya. Nah, Bu Rini gimana pandangannya? Untuk ini kan juga menjadi bahaya ketika mereka tadi terpapar hal-hal yang lebih negatif. Oke lah, sekarang misalnya seperti kemarin kan mereka iuran 50.000 hanya untuk kumpul gitu. Tapi kan ya ada potensi nanti ke hal-hal yang lebih parah lagi kan begitu. Sangat-sangat kita sayangkan ya kalau kita sebagai orang tua, kita di rumah tuh mengharapkan anak itu ke sekolah belajar, tapi kenyataannya di luar dia seperti itu. Sangat kita sayangkan. Itulah peran pentingnya orang tua, terutama ibu. Bagaimana kita menerapkan ya pelajaran agama, pendidikan moral agama sangat penting sekali itu untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Ya, tapi kan mungkin dalihnya atau persoalan klasiknya mungkin saya kan wanita karir gitu, misalnya kan saya kedua orang tua bekerja, nah itu kira-kira gimana Bu solusinya? Ya itu kita suami istri biasanya kita ada perbincangan dengan suami. Bagian peran ya, seperti apa? Kalau ibunya bekerja ya suami yang di rumah. Jadi kita komunikasikan sama suami bagaimana seharusnya, jam berapa dia pulang. Nanti kalau belum pulang ya ditelepon kan gitu. Jadi memang peran pentingnya adalah kedekatan orang tua dengan anak, itu menganggap sebagai seorang sahabat dan pendekatan komunikasinya, kemudian juga pengawasannya, diawasi dengan cara yang lebih nyaman kan gitu, tidak seolah-olah seperti mungkin CCTV kan gitu. Anak sekarang kalau terlalu didikte juga makanya kayak sahabat dia nyaman, dia cerita apa, biar nggak salah pergaulan kan. Negatif kan, apalagi anak SMP itu masuk pertumbuhan, harus dikasih yang positif-positif, belajar untuk masa depan dia kan. Nah bicara itu mungkin juga ada peran pemerintah. Nah ini mungkin poin terakhir Bu, ini kan Denpasar juga diharapkan menjadi kota layak anak kan begitu. Nah mungkin dari sisi Ibu nanti mungkin ketika bersuara di DPRD, Kota Direktur di Dewan, apa kira-kira mungkin ada dorongan untuk fasilitas atau mungkin di ruang publik misalnya, atau mungkin program-program apa sehingga lebih juga bisa mewadahi kreativitas anak-anak atau para remaja atau generasi muda? Harapannya Bu, dorongannya? Harapannya kayak gitulah, anak-anak sekarang senangnya apa? Seni, musik gitu ya. Ya kita di sekolah mengadakan adalah alat musik untuk menyalurkan bakatnya dia. Atau mungkin juga pemerintah menyediakan juga di ruang terbuka, misalnya di lapangan di mana ada spot khusus misalnya dengan kualitas musik begitu. Musik atau melukis gitu. Jadi kan bakat dia ke positif gitu kan anak-anak ya. Nah Bu ini bagaimana Bu memandang mungkin ruang-ruang publik kita sudahkah ramah anak atau sudahkah menyediakan fasilitas kreativitas untuk anak-anak gitu, ruang-ruang publik kita di Denpasar khusus? Selama ini saya lihat sudah nih. Mungkin ada PKP di pentas-pentas di desa-desa, sudah pemerintah sudah sangat bagus untuk menyediakan tempat untuk berkreatif untuk anak-anak muda. Saya lihat sudah bagus. Tinggal peningkatan Bu ya. Ya terakhir Bu, sebagai sebuah closing mungkin dari Bu Eni ada yang ingin disampaikan, penegasan atau aspirasi dari para ibu-ibu yang lain yang ingin disampaikan, mungkin closing Bu sebagai terakhir lah untuk closingnya. Aspirasinya, kalau saya sih biar nggak ada kejadian lagi, apalagi di Bali ya. Di Bali kan terkenal orangnya ramah, luas, tidak menyangka akan ada grup-grup kayak Beijing Kids itu kan negatif thinking sekali ya. Maksud saya biar tidak ada kejadian kayak gitu di Bali. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan gitu, guru-guru sekolah, orang tua berperan penting lah untuk menjaga anak-anaknya. Jangan sampai kejadian kayak bikin grup yang tidak benar gitu ya. Maksudnya itu kan masa depan anak-anak, jadi harus kreatif apa maunya anak-anak, apa jiwa seni atau jiwa apa gitu loh, anak-anak itu harus diperhatikan lah gitu. Itu poinnya Bu ya. Bu Rini silakan terakhir sebagai sebuah closing dan harapan juga.
Semoga setelah COVID ini berlalu, semoga tidak ada lagi kejadian seperti COVID kemarin itu. Sekarang kita dalam keadaan merangkak itu, biar ekonomi tumbuh tanpa ada gangguan lagi. Biar ibu-ibu tidak menjerit lagi. Ya, gas tadi Bu ya. Gas itu, terus minyak itu, supaya lancar ketersediaannya, biar tidak kekurangan. Gitu. Oke, kebutuhan pokok Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ini sudah berbagi dengan kita, undang-undangnya juga sudah disampaikan, harapan dan mungkin juga bagian dari aspirasi perjuangan di DPRD Kota nantinya juga sudah disampaikan. Terima kasih Ibu-ibu. Kita sambung ngobrol-ngobrol di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih.